Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari tim KKN UIN Wali Songo Semarang, Mandiri Inisiatif Terprogram Angkatan ke-12. Kali ini bersama saya Anang Kurniawan yang kebetulan pada agenda hari ini adalah terkait dengan wawancara dengan salah satu pelaku UMKM dari rumah, yaitu dengan Ibu siapa, Bu? Uslifah. Ibu Uslifah. Nggih. J. Dengan UMKM-nya adalah keripik gadung, J. Ibu, ini keripik gadungnya ini udah mulai dari kapan, Bu, produksinya, Bu? Ya, sudah lama. Ya, sudah lama ya. Yeah. Nah, ini dulu ceritanya bagaimana kok bisa, Bu, buat keripik gadung ini dari rumah itu? Ya, bisa. Itu dari nenek. Dari nenek. Ya, turunan dari nenek. Terus ini kan dari nenek ya, Bu, secara turun temurun. Berarti kan ibu itu awalnya kan dari nenek yang produksi, terus karena sering bantu, jadi ibu punya pengalaman untuk buat sendiri gitu loh. Nah, keripik gadung ini bahan-bahannya apa aja, Bu, dalam pembuatannya, Bu? Ya, tela aja. Tela. Ketela ya. Bahannya maksudnya bumbunya. Bumbunya ya garam, bawang putih sama penyedap rasa. Penyedap rasa. Untuk pengolahannya sendiri itu mulai dari tahap awal, terus penggorengan sampai pengemasan itu kayak apa, Bu? Ya, pertama tela diupas dulu, langsung diparut, ya. Langsung direndam kira-kira 2 malam. 2 malam. Ya, langsung dicuci, baru dimasak. Ya, langsung dijemur sampai kering. Langsung dikasih bumbu. Kalau sudah kering dikasih bumbu, langsung baru digoreng. Nah, pasti, Bu, kan ada bumbunya ya. Nah, di campuran bumbunya itu apa aja, Bu? Ya, bumbunya ya garam, bawang putih sama penyedap rasa aja. Nah, untuk produksinya sendiri ibu biasanya buat ini sendiri atau dibantu sama anggota keluarga lainnya, Bu? Ya enggak sendiri. Ya. Biasanya kalau sehari ibu buat ini biasanya menghabiskan berapa bungkus plastik ini dalam sehari satu produksi ini biasanya? Ya, kira-kira ya 250. Ya, kecil. Bungkus berarti bungkus kecil. Iya, kecil. Untuk produksinya apakah hanya bungkus kecil atau ada yang bungkus besar juga, Bu? Ya ada yang besar. Kira-kira ya harga 5.000-an. 5.000-an. Ya. Untuk yang kecil sendiri berapa harganya, Bu, ini? 1.000-an. Oke. Nah, ini kan pasti untuk produksi sendiri biasanya kan tentu ada modal ya, Bu. Biasanya kalau dirupiahkan, Bu, habis berapa satu kali produksi modalnya, Bu? Ya, untuk beli bumbu atau minyak atau bungkus plastik juga kan pasti beli itu. Ya kira-kira 200-an ribu. 200-an ribu. Nah, untuk keuntungannya sendiri kira-kira berapa, Bu? Dari satu kali produksi biasanya. Keuntungannya ya 200 ribu juga. 200. Berarti dari produksi sini bisa balik modal, juga bisa alhamdulillah dapat keuntungan gitulah. Nah, untuk produksi gadung ini pemasarannya apakah hanya satu desa atau sampai luar desa? Satu desa. Satu desa. Nah, untuk berarti ini pakai sistem penitipan di warung-warung gitu ya? Nah, biasanya dalam satu warung itu ini berapa banyak, Bu? Ya, kadang yang 250, kadang 100, 150. Enggak mesti. Udah ada berapa warung yang jadi langganan ibu untuk dititipkan di situ produksinya? Ya kira-kira 10 warung. 10 warung gitu. Nah, itu jasa penitipannya sama pengambilannya apakah
ngambil setiap minggu atau 3 kali sehari atau bagaimana Bu? Pengambilan hasil dari penjualan ininya. Itu langsung dibayar itu. Oh, langsung dibayar berarti. Oh, jadi sistemnya Ibu buat ini nanti langsung dibeli sama warung-warung itu ya. Oh, Langsung bayar. Ini kan pasti ada perbedaannya Bu. Sebelum ada corona sama sesudah corona. Nah, apakah mempengaruhi produksi ini Bu, jumlah produksi katakanlah misal sebelum corona produksinya nambah, setelah ada corona produksinya turun seperti itu, apakah ada Ya penurunan? turun sedikit. Sedikit juga tapi tetap berproduksi ya, ya. Terus Bu, biasanya dalam 1 minggu itu Ibu berapa kali produksi atau dalam membuat produksi ini itu hanya nunggu ada bahannya dulu gitu loh? Iya, menunggu ada bahannya. Oke. Nah, setiap hari ada ya produksi terus. Ini kan tadi kalau nggak salah itu ada 2 jenis yang Ibu buat ya. Yang satu ini, yang satunya apa lagi Bu? Ya keripik sing langsung goreng itu. Keripik. Ya Bahannya keripik. Bahannya dari tela sama. dari talas sama. Harganya juga sama Bu? Sama. Sama yang bungkus besar sama bungkus kecil itu ya. Sama. Terus ini kan udah lama ya kalau dilihat dari secara turun temurun. Nah, untuk anak-anaknya Ibu nanti apakah juga ada harapan buat meneruskan produksi ini atau bagaimana Ibu? Ya nggak tahu. Tapi harapan Ibu ada ya, ada yang meneruskan ini. Nah, ini Bu, lanjut untuk produksinya sendiri. Selama memproduksi ini ada nggak sih keinginan dari Ibu untuk kayak mengembangkan produksi ini untuk lebih besar gitu loh? Maksudnya nggak hanya olah sendiri tapi ngajak tetangga-tetangga buat gabung buat ngolah ini gitu. Ya ada. tapi neko napa gorengannya kan nggak Oh, nggak terlalu besar. Nggih. Maksudnya niku napa gorengannya kurang empuk ngoten niku kan nggih. No, tangan lain ngoten niku. Nggih. Itu saya kan tidak sama. Jadi pasarane mboten Oh, beda-beda berarti rasanya beda-beda ya gitu. Berarti Ibu prinsipnya buat ini rasanya harus tetap seperti itu, enggak beda itu. Nah, untuk pembuatan produksi ini atau UMKM itu ada nggak sih Bu atau pernah dapat perhatian dari pemerintah desa setempat gitu loh, atau dapat bantuan modal atau apa gitu dari pemerintah? Tidak. Nggak ada. Oke. Nanti kita bisa sampaikan ke Pak Kades ya untuk menyampaikan ini loh Pak. Ada salah satu warganya yang memiliki UMKM, bila mana nanti bisa dikembangkan itu lebih baik ya Bu. Nggak hanya dapat bantuan modal, nanti mungkin bisa dapat mengajukan itu nanti dapat bantuan mungkin wajan penggorengan yang lebih besar ya Bu, biar nanti produksinya bisa nambah itu. Perang. Oh, iya. Itu ya teman-teman. Jadi Ibu ini memiliki produksi keripik. Salah satunya yang ada di sini adalah keripik gadung dengan harga yang plastik kecil ini 1.000, sedangkan yang plastik besar itu 5.000. Oke, pertanyaan terakhir Bu. Harapan Ibu untuk usaha Ibu sendiri ke depannya seperti apa? Harapan ada perhatian dari untuk harapan Ibu ke depannya untuk usaha Ibu sendiri itu seperti apa Bu? Ya laris nggih. Langsung pelanggannya makin banyak. Bisa keluar dari desa. Amin. Sama yang pasti jumlah produksinya bisa lebih banyak dari sebelumnya ya Bu. Oke. Jadi begitu teman-teman, wawancara yang sangat inspiratif sekali dari Ibu yang satu ini bisa jadi salah satu teman-teman yang di rumah untuk lebih
kegiatannya lebih produktif lagi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan hasil alam dengan membuat keripik ini yang nantinya juga bisa menambah penghasilan. Oke. Baik, terima kasih sekali Bu atas wawancaranya. Semoga nanti kedepannya usaha Ibu bisa lebih baik lagi, bisa laris, dan tentunya jumlah produksinya bisa lebih banyak lagi. Oke. Cukup sekian wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.